Perkenalkan, nama saya Hana Kirina, dengan NIM 19130111041. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spektrum ilmu pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian peta konsep dari spektrum ilmu pendidikan yang akan saya bawakan kali ini. Yang pertama itu pengertian dari spektrum ilmu pendidikan, yang kedua ada pendidikan mikro, yang ketiga ada pendidikan makro, yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan mikro dan makro, dan yang terakhir itu adalah solusi dari pemecahan permasalahan yang terjadi di pendidikan mikro dan makro. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang spektrum ilmu pendidikan. Nah, spektrum ilmu pendidikan ini merupakan tatanan keterkaitan ilmu pendidikan dengan bidang keilmuan lainnya yang secara teoretik memperkaya keilmuan dari ilmu pendidikan serta keterkaitannya dengan berbagai praktik kependidikan. Dari pengertian dari spektrum itu sendiri yaitu atau harga yang tidak terbatas dalam satu set. Jadi kita ibaratkan spektrum ilmu pendidikan ini uh, ilmu pendidikan yang tidak hanya terpacu dalam uh, materi akademik yang dipelajari di dalam kelas, tetapi juga dapat uh, il, il, ilmu pendidikan itu dapat uh, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di luar dari kelas tersebut. Nah, misalnya kalau pelajaran yang akademis itu kan ilmu pendidikan dalam ilmu matematika di sekolah, ilmu pendidikan dalam ilmu IPA dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya spektrum ilmu pendidikan di luar kelas tersebut yaitu seperti pendidikan eh, pendidikan dalam pramuka dan kegiatan lainnya. Dalam pendidikan praktek pedagogi atau ilmu pendidikan secara teoritis, dalam pedagogi pendidikan secara praktis mencangkup spektrum dalam skala pendidikan makro dan mikro. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan mikro atau klasifikasinya. Nah, di sini pendidikan mikro merupakan pendidikan yang meliputi ruang lingkup yang lebih sempit yang terjadi di antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini itu polanya lebih sempit karena menekankan upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dalam komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu alasan perlunya menyelenggarakan pendidikan sekolah atau bisa disebut dengan pendidikan formal. Nah, yang pertama itu pendidikan lanjutan di luar pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, pendidikan formal ini menyediakan tenaga ahli yang memang sudah dilatih atau terlatih dalam mendidik anak-anak, dan itu sulit dilakukan dalam lingkup keluarga. Nah, yang kedua itu ada kesukaran dapat diatasi. Nah, kita dapat menghimpun anak-anak yang sebelumnya sukar untuk belajar menghitung atau belajar ilmu lainnya. Kita tuh dapat mengefisienkan. Jadi kita dapat menghimpun anak-anak tersebut dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan yang ketiga itu adanya tenaga ahli serta alat-alat pendidikan yang diperlukan. Jadi di sini alat-alat pendidikan yang diperlukan dan tenaga ahli itu dapat membantu anak-anak dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang keempat, anak-anak dapat hidup bermasyarakat. Jadi anak-anak dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dan tentu saja dapat mempraktekkan norma-norma yang selama ini mungkin hanya dia dapat secara verbal dari keluarganya. Dan alasan yang kelima, anak-anak dapat bersosialisasi. Jadi anak-anak dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat menempatkan dirinya untuk hubungan antar sesama manusia.
Dan yang keenam itu ada penekanan dalam pendidikan intelektual. Seperti yang kita tahu, pendidikan sekolah atau pendidikan formal itu biasanya menyelenggarakan ulangan, memberikan tugas, atau hal-hal yang sejenisnya. Dan di sini itu pendidikan intelektualnya secara langsung ditekankan. Jadi anak-anak itu seperti mendapat penekanan untuk lebih belajar dengan diberikannya tugas dan diselenggarakannya ulangan. Dan yang terakhir itu peraturan sekolah yang mengutamakan ketertiban dan kedisiplinan. Jadi kalau untuk di keluarga itu terkadang anak-anak dibebaskan oleh ketertiban dan kedisiplinan, tetapi kalau di sekolah itu jika melanggar ketertiban atau kedisiplinan akan mendapatkan poin. Nah, dan itu merupakan hal yang dapat mendukung pembentukan kedisiplinan serta tanggung jawab anak-anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah mikro dalam pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama itu rendahnya kualitas sarana dan prasarana fisik di sekolah-sekolah. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya sarana dan prasarana fisik di sekolah itu rusak atau terbatas, misalnya kayak misalnya seperti kursi atau yang lainnya kan terganggu proses belajar mengajarnya dan anak-anak jadi tidak fokus untuk mengikuti proses belajar dan mengajar. Dan yang kedua itu rendahnya mutu proses pembelajaran. Nah, di sekolah itu kan kita mendapatkan pendidikan agama dan kewarganegaraan yang diharapkan dalam prosesnya siswa-siswi itu dapat mempraktekkan ilmunya. Tapi karena terlalu banyak terlalu banyak jumlah siswa, jadi guru hanya menilai dari nilai kognitifnya saja dan tidak secara efektifnya. Terus kegagalan mata pelajaran afektif. Nah, kegagalan mata pelajaran afektif ini kita misalkan jika siswa tuh dapat meraih nilai yang baik dalam ulangan atau tugas, tapi tidak dapat memberikan sikap yang baik. Nah, jadi mungkin daftar kehadiran yang tidak penuh atau sikapnya di kelas itu kurang baik. Jadi masih siswa-siswi itu menganggap penilaian kognitif itu lebih diperlukan daripada afektifnya. Dan yang keempat itu rendahnya prestasi siswa. Nah, rendahnya prestasi siswa ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas, rendahnya mutu, dan gagalnya mata pelajaran afektif. Jadi ketiga hal sebelumnya itu menjadi pemicu dari rendahnya prestasi siswa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan makro. Nah, pendidikan makro adalah pendidikan yang dilakukan secara nasional dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang meliputi pendidikan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Nah, komponen dalam pendidikan makro ini adalah ada pendidikan input. Nah, pendidikan input ini terdiri dari sistem nilai dan pengetahuan pengetahuan. Jadi di sini itu misalnya falsafah negara dan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini misalnya masyarakat, pendidik, peserta didik, dan lain-lain. Dan yang ketiga dalam input ini masukan instrumental. Nah, masukan instrumental ini misalnya perangkat kurikulum dan panduan silabus. Dan yang terakhir itu dalam input itu terdapat masukan sarana. Nah, masukan sarana ini berupa fasilitas sarana dan prasarana yang harus disiapkan.
Nah, yang kedua tuh ada proses. Proses ini merupakan proses belajar dan mengajar. Nah, yang ketiga itu ada output. Output ini merupakan keluaran atau hasil yang didapat dari proses belajar mengajar tadi. Nah, output ini bisa berupa nilai, bisa berupa sikap siswa-siswi setelah proses belajar dan mengajar, dan juga bisa termasuk hasil penelitian yang dilakukan siswa-siswi selama proses belajar dan mengajar. Nah, lalu kita masuk ke dalam masalah makro dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya kualitas guru di Indonesia. Sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat itu merupakan namun beberapa guru itu tidak menekankan sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Yang kedua, masalah efisiensi. Jadi, sebuah pembelajaran itu bisa dikatakan efisiensi apabila mereka dapat menggunakan segala sesuatunya yang ada untuk proses belajar mengajar dan hasilnya berkualitas. Namun masalah efisiensi ini terkait dengan sumber dana. Jadi jika sumber dananya tidak mencukupi, maka pembelajaran itu tidak efisiensi. Nah, katakanlah misalnya kekurangan dana untuk buku. Nah, jadi buku itu kan suatu hal yang penting ya dalam proses belajar dan mengajar. Jika buku ini tidak ada, maka proses belajar dan mengajar bisa menjadi tidak efisien karena tidak ada sumber bacaan. Dan kurang meratanya pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara yang luas dan ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau secara mudah dan itu menyulitkan untuk menyalurkan pendidikan ke daerah-daerah tersebut. Dan yang keempat itu ada rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Jadi jika guru kurang sejahtera, maka guru akan mencari pekerjaan di luar di profesi gurunya tersebut. Dan jika itu terjadi, guru itu tidak bisa memaksimalkan atau tidak bisa memfokuskan dirinya untuk mengajar murid. Dan itu dapat mengganggu proses belajar dan mengajar. Dan yang kelima itu lemahnya sistem manajemen. Sistem manajemen ini mengatur proses dari belajar dan mengajar. Seperti contohnya kurikulum baru. Jika kurikulum baru itu memiliki sistem manajemen yang lemah, maka tidak bisa diselenggarakan proses belajar mengajar yang efektif. Misalnya dari kurikulum baru itu kan memerlukan adanya silabus baru dan secara langsung juga membutuhkan buku yang baru. Tapi karena sistemnya lemah sehingga pengerjaan dari menyusun konten-konten dari bukunya itu akan tidak bekerja dengan baik dan sering terjadinya revisi. Jadi ini membingungkan guru beserta murid untuk kurikulum yang baru. Dan saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan makro dan mikro. Yang pertama itu perkembangan iptek dan saintek. Nah, perkembangan iptek ini seperti yang kita dapat mengakses atau melakukan
proses belajar dan mengajar secara tidak tatap muka melalui perkembangan IPTE dengan adanya Google Meet, Zoom, dan aplikasi lainnya. Dan untuk perkembangan seni ini terkait dengan domain afektif. Jadi siswa tuh dapat mengekspresikan emosinya ke dalam seni, dan dengan berkembangnya seni ini maka dapat berkembang pula hasil orisinal terbaru dalam seni yang dibuat oleh siswa-siswi. Dan yang kedua itu laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini mempengaruhi pendidikan makro dan mikro. Jadi jika laju pertumbuhan penduduknya tinggi, maka diperlukan juga sarana dan prasarana yang lebih banyak. Maksudnya sarana dan prasarananya itu jumlahnya itu harus ditingkatkan. Misalnya suatu sekolah memiliki 20 bangku karena laju pertumbuhan penduduk yang lambat laun menjadi tinggi, maka sarana berupa bangku itu harus ditambahkan. Dan yang ketiga tuh aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat di sini misalnya masyarakat itu menginginkan anak-anaknya untuk mengetahui atau memiliki kemampuan dalam tingkatan tertentu. Jadi itu juga dapat mempengaruhi kurikulum ke depannya. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki banyak budaya. Dan beberapa ada kebudayaan yang tidak ingin jika pendatang masuk dan memberikan pendidikan. Jadi suatu suku itu memiliki budaya yang tidak ingin dimasuki oleh pendidikan. Jadi dan untuk sarana kehidupan itu, keterbelakangan sarana kehidupan itu jika suatu daerah itu masih memiliki sarana yang tidak secanggih di perkotaan, maka itu harus menyesuaikan lagi agar pendidikan dapat masuk ke dalam daerah tersebut. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang solusi pemecahan permasalahan pendidikan makro dan mikro. Yang pertama itu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini diperlukan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kurikulum sebelumnya. Yang ini kedua, pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lain. Nah, di sini pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan yang lainnya itu diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga ini, pengadaan buku-buku pelajaran pokok. Nah, pengadaan buku-buku pelajaran pokok ini untuk siswa dan pengadaan buku-buku pedoman pembelajaran itu untuk guru, agar pembelajaran itu semakin terarah dan dapat diberikan hasil dan dapat mengarahkan tujuannya secara terstruktur. Dan yang keempat itu ada pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu. Nah, buku bacaan yang sehat dan bermutu ini diharapkan dapat mendukung domain afektif serta cara berpikir siswa dan siswi dengan baik. Dan yang terakhir itu dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu guru. Kegiatan-kegiatan ini bisa berupa rapat
Dan yang terakhir itu ada dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu guru. Nah, kegiatan-kegiatan ini seperti rapat yang mengundang guru dari sekolah lain untuk membahas dan disatukan dalam rapat tersebut untuk membahas kesulitan-kesulitan selama proses belajar dan mengajar. Nah, demikian presentasi saya mengenai materi spektrum ilmu pendidikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, bisa disampaikan dengan kritik dan saran, karena saya juga saya juga menyadari bahwa ada penggunaan kata yang salah atau kata-kata yang belum jelas. Nah, untuk pertanyaan mungkin bisa didiskusikan setelah video ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat pagi.